Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai praktikum UTS. Nah, pada praktikum ini saya akan menjelaskan mengenai struktur program, implementasi OOP dan inheritance, implementasi exception handling, implementasi generator, iterator, dan closure, demo program, dan refleksi singkat selama mengerjakan program ini. Baik, kita akan menjelaskan mengenai struktur programnya terlebih dahulu. Jadi, kita tuh di sini tuh menggunakan dua folder, yaitu kita menggunakan folder utama yaitu yang dinamakan smart parking. Lalu kita mempunyai dua modul lagi, itu yang bernama simulator dan monitoring. Nah, kita juga mempunyai di setiap folder tersebut itu mempunyai masing-masing modul. Nah, pada monitoring kita tuh mempunyai modul main, dan di simulator kita mempunyai modul parking simulator. Nah, kita coba cek di nah, ini adalah salah satu foldernya. Mungkin bisa dihapus dulu. Salah. Ini bagian saat saya mencoba-coba tuh sepertinya dia kita coba lagi. Bisa tersimpan. Nah, jadi ini adalah bentuk strukturnya. Jadi kita tuh mempunyai folder monitoring, simulator. Nah, dalam monitoring ini terdapat modul main, dan dalam simulator ini kita mempunyai modul parking simulator. Baik, kita lanjut pada OOP. Nah, OOP itu tuh kita tuh terdapat pada class vehicle. Nah, di mana class vehicle itu kita tuh berisi ini nomor kendaraan, tipe kendaraan, waktu masuk dan waktu keluar. Nah, di class vehicle ini juga terdapat dev excite. Nah, ini kayak menandai waktu keluar kendaraan. Jadi kayak waktu keluar itu akan dicatat oleh dev excite ini. Terus dev get info ini untuk mengembalikan informasi kendaraan termasuk waktu masuk dan keluarnya. Jadi setelah waktu masuknya itu waktu masuk dia tuh akan catat, lalu waktu keluar juga akan catat dan akan dikeluarkan oleh get info ini. Nah, di ini juga tuh ada kelas inheritance, yaitu kayak dia tuh pewarisan. Dia tuh mewariskan di kelas 2 wheel dan 4 wheel. Nah, dimana 2 wheel ini tuh kayak dia tuh motor, dan 4 wheel itu mobil. Nah, di sini tuh mereka tuh mewarisi dari kelas vehicle ini. Jadi kayak nomor plat motor, nomor plat kendaraan, jenis kendaraan, waktu masuk dan waktu keluar, kayak dia tuh ada di sini, lalu diwariskan di sini. Jadi mereka tuh tidak perlu menulis kembali, kayak harus menulis tipe kendaraan lagi atau jenis kendaraannya. Jadi mereka tuh hanya mewariskan dari kelas vehicle sama dengan kelas 4 wheel-nya. Dan selanjutnya itu ada kelas parking lot, di mana dia tuh mengatur slot kendaraan. Dia tuh mengatur slot mobil dan motor. Jadi di mana slot parkir motor dan mobil itu dipisahkan dan memiliki masing-masing. Dan di kelas parking ini juga dia tuh mau tambah slot, lalu waktu masuk parkir dan keluar parkirnya itu diatur oleh kelas parking lot. Untuk selanjutnya kita masuk ke implementasi exception handling. Nah, ini untuk penanganan errornya.
Sharing dulu. Nah, jadi exception handling ini itu tuh kayak mencegah keras saat user memasukkan input yang salah, terus menangani kasus operasional seperti parkir penuh atau kendaraan itu tidak ditemukan. Habis itu kayak memberi kesalahan yang jelas kepada kita saat kita tuh salah memasukkan suatu input atau suatu kasus yang memberitahu kita bahwa kalau hal yang kita lakukan itu salah dan tidak sesuai dengan yang seharusnya atau sesuai dengan input yang diminta gitu. Pada kode C itu terdapat ada accept value error dan accept exception ya. Nah, pada pilihan pertama ini kan untuk menambahkan shortcut. Nah, di sini saya menggunakan accept value error. Di mana accept value error itu dia tuh menangani sesuatu hal yang tidak valid. Nah, kita tuh kan mau masukin jumlah slot. Nah, jumlah slot itu kan seharusnya itu berupa angka, entah itu angka 1, 2, 3. Tapi ketika kita memasukkan dia huruf seperti kayak D, U, D, A gitu, maka dia itu akan menampilkan ini pesan error bahwa kita tuh tidak bisa memasukkan huruf di situ karena kita tuh harus memasukkan angka, karena yang diterima oleh program itu adalah angka, bukan huruf. Nah, jadi kita menggunakan accept value error. Dan begitu juga pada pilihan kedua. Nah, pilihan kedua tuh kita juga menggunakan accept value error karena ketika kita tuh memasukkan, karena kan untuk memasukkan jenis kendaraan kita tuh hanya bisa memasukkan motor atau mobil. Nah, ketika kita memasukkan entah itu beca atau pesawat, maka dia tuh akan menampilkan ini value error, jenis kendaraan hanya mobil atau motor, karena yang bisa diinput adalah mobil atau motor. Selanjutnya tuh pada nomor kendaraan. Nah, nomor kendaraan juga kita menggunakan accept value error karena kendaraan pada plat nomor kendaraan itu tuh kita sudah mempunyai formatnya. Dia tuh pertama huruf awalnya tuh, untuk di awalnya tuh kita menggunakan huruf, di tengah-tengah kita menggunakan angka, dan di akhir kita juga menggunakan huruf. Ketika kita tidak memasukkan sesuai format, maka dia itu akan gagal parkir karena tidak sesuai format yang seharusnya. Selanjutnya itu kalau pilihan ketiga itu menggunakan exception. Nah, exception ini dia tuh hampir menangani seluruh masalah karena untuk mengeluarkan kendaraan itu kita tidak tahu error apa saja yang terjadi, karena kan kalau di bagian input ini kita tuh hanya menangani bagian input yang tidak sesuai saja. Nah, sedangkan kalau di ketiga ini kita tuh bisa kayak input yang tidak sesuai atau salah pemanggilan objek atau beberapa error-error yang mungkin tidak bisa ditangani oleh value error saja. Jadi kita tuh menggunakan exception karena dia tuh bisa menangani kesalahan umum yang terjadi karena dia tuh lebih cakupannya lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu di implementasi generator dan closer. Baik, selanjutnya kita lanjut ke generator. Nah, jadi generator itu kita tuh berfungsi untuk membuat data secara acak dalam satu hari terakhir. Jadi kita tuh bisa membuat banyak data dengan menggunakan generator. Nah, contohnya seperti ini nih. Pada pilihan kelima kita tuh kan ingin menambahkan berapa tuh jumlah yang ingin di generator pada satu hari terakhir. Nah, data itu akan dibuat secara random kan, dengan kita tuh juga menggunakan fungsi di def generate rewrite ini. Nah, jadi di sini tuh kita tuh menggunakan, nah ini nih kayak formatnya tuh digunakan tuh kayak DBR. Nah, ini yang bakal untuk di awal awal ininya di nomor plat awalnya kita tuh menggunakan input seperti ini, dan di tengah-tengah angkanya kita akan menggunakan input ini, dan di akhir kita akan menggunakan input seperti ini secara random dan sebanyak mungkin gitu. Dan dia juga akan mengeluarkan motor dan mobil. Nah, selanjutnya iterator. Nah, iterator itu berada di
Nah nih, daftar ini. Nah, di mana kita tuh akan menyimpan kendaraan yang masih terparkir. Jadi, kendaraan yang masih terparkir itu akan tersimpan di ini, inter itu. Nah, generator juga tuh ada di sini, di main. Nah, kendaraan yang sedang parkir, dia akan tersimpan di interator. Jadi interator itu berfungsi untuk menyimpan kendaraan yang masih parkir atau ketika kita jadi interator itu kan akan menampilkan kendaraan yang sedang parkir kan. Jadi saat kita tuh melihat pilihan-pilihannya apa riwayat parkir generator kan. Jadi ketika kita ingin menggenerator, dia itu akan terpisah yang dimana interator itu yang masih kendaraan terparkir dan dia belum keluar. Nah, generator ini tuh riwayat-riwayatnya kendaraan yang masih parkir atau yang sudah keluar dari parkir itu ada dan akan ditambahkan dengan apa yang ingin kita generatorkan, berapa jumlah data yang ingin kita buat dari menggunakan generator. Baik, selanjutnya kita ke closer. Nah, closer itu tuh merupakan fungsi untuk mengingat variabel dari luar lingkupnya. Nah, kita tuh kayak menggunakan closer itu untuk di bagian fitur lambda-nya, lambda function-nya. Gimana ya? Nah, di bagian cari kendaraan, nah kita tuh menggunakan lambda function. Nah, di sini adalah closer-nya. Jadi di mana di kode di dev cari kendaraan ini, kita tuh nggak perlu memasukkan semua nomor kendaraannya. Jadi kita tuh hanya perlu memasukkan kata kuncinya saja. Ketika nomor kendaraan tuh, plat kendaraan tuh yang kita ingat itu cuma huruf R atau angkanya kita cuma ingat angka 2 atau 11 atau 23. Jadi kita cukup memasukkan kata kuncinya saja, nggak perlu masukin seluruh nomor plat kendaraannya itu. Nah, dari kata kuncinya itu, dia itu akan menampilkan seluruh plat kendaraan yang memiliki kata kunci tersebut. Gitu. Itu adalah fungsi dari closer atau lambda. Nah, jadi kita tuh kayak menggunakan filter dan lambda untuk menggunakan kata kunci mencari kendaraannya itu. Baik, selanjutnya demo program. Nah, kita coba jalankan programnya dulu. Kita coba jalankan programnya. Nah, kita coba kita coba exception handling-nya dulu. Ini kan akan kita memasukkan dia angka kan, tapi kita masukkan huruf coba 2. Nah, maka input errornya akan keluar. Jadi jumlah set harus berupa angka. Kita masukkan kembali. Kita masukkan 3 motor. Nah, 3 slot sudah ditambahkan. Selanjutnya kita masukkan kendaraan. Nah, kalau kita masukkan beca gitu kan, apa yang akan terjadi? Nah, maka tidak akan diterima inputnya. Kita coba masukin lagi. Nah, kita masukin motor yang sesuai. Diterima kan inputnya. Nah, kita coba masuk nomor kendaraannya yang sesuai input. Kita coba masukin asal. Nah, nggak bisa kan kendaraan gagal parkir karena nomor kendaraannya nggak valid kan, karena kan kita sudah punya format di kodenya tadi tuh. Nah, kita coba masukin lagi. Nah, kita masukin kendaraan motor. Nah, platnya harus sesuai format. Di awal itu kita menggunakan huruf, di tengah kita menggunakan angka, di akhir kita menggunakan huruf. Kita menggunakan BE. Di 123 JK. Nah, maka input diterima. Dan kita coba cek statusnya. Nah, dan kendaraan sudah diparkirkan. Nah, selanjutnya kita keluar kendaraan. Nah, kita masukin nomor kendaraan asal gitu kan. Nah, kendaraan tidak ditemukan juga mengeluarkan parkir. Kalau kita coba lagi yang benernya itu kan BE 123 JK. Enter. Nah, maka kendaraan berhasil dikeluarkan. Selanjutnya kita coba nomor 5. Nah, yang ini generate itu 4 saja.
kendaraan. Nah ini, jadi ini adalah yang kita masukkan tadi. Dan di iterator ini kendaraan yang sampainya nggak ada karena tadi kendaraan sudah kita keluarkan kan. Jadi di iterator ini kosong, tidak ada kendaraan yang simpan di iterator. Nah selanjutnya kita lanjut ke nomor 6, simpan riwayat ke file JSON. Nah kita kasih nama riwayat parkir, riwayat parkir. Nah riwayat berhasil disimpan ke riwayat parkir. Kita coba baca. 7. Riwayat parkir. Nah, kita ada salah penulisan. Kita coba lagi. Riwayat. Saya sedikit tipe. Riwayat ternyata saya menyimpannya bukan riwayat parkir. Nah, baru dia terbaca, sedikit info di sini. Selanjutnya kita cari nomor kendaraan. Nah, kita masukin nomor kendaraan kita ingat. Yang kita ingat itu 96 gitu. Atau enggak angka 9 aja gitu. Oh enggak, ini ya. Angka 9 aja kita ingat kan. Nah, dia akan mengeluarkan nih 4 kendaraan yang mempunyai nomor 9. Nah, ini dari filter lambdanya, dimana dia tuh menggunakan kata kunci dari salah satu yang ada di nomor plat itu. Nah sudah kita coba semua. Selanjutnya refleksi singkat. Nah baik, selanjutnya mengenai refleksi singkat. Selama mengerjakan project ini, saya memiliki banyak tantangan. Yang terutama pada awal-awal saya mengerjakan mini project ini, mungkin saya kurang memahami pada strukturnya. Saya tuh melakukan kesalahan di mana tidak membuat struktur yang sesuai atau yang diminta. Jadi saya tuh menambahkan struktur yang seharusnya tidak ada di situ, dan itu kesalahan yang lumayan. Di awal-awal saya sudah melakukan kesalahan, tapi saya sudah mencoba di berikut-berikutnya untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Namun ternyata saya masih melakukan kesalahan lagi di pada bagian exception handling, di mana saya tuh mungkin masih kurang paham juga di bagian itu. Jadi saya masih kurang pada saat untuk mengimplementasikannya, menambahkan pada kode saya. Ternyata kode exception handling itu masih kurang pada kode saya. Jadi saya tuh harus memperbaiki kembali kode saya agar memiliki exception handling yang sesuai dan dapat menangani error yang terjadi gitu. Dan saya juga sedikit. Selain itu juga ada beberapa bagian yang memang harus belajar itu berulang-ulang kali. Dan ada beberapa kesulitan pada bagian flag 8-nya itu, yang kadang bagian kolomnya itu berlebihan, yang seharusnya hanya 79 saja, namun kadang tuh melebihi itu dan membuat kode yang lebih singkatnya itu lumayan sulit atau bingung gitu. Karena kalau kodenya disingkat, dia tuh akan jadi error atau sulit terbaca. Mungkin sedikit kesulitan saya di bagian situ. Jadi saya harus belajar ulang-ulang kali lagi untuk di bagian situnya. Lalu di mini project ini saya tuh lumayan belajar banyak tentang pembuatan struktur yang lebih baik. Jadi saya tahu membuat struktur itu gimana. Jadi saya tahu ternyata struktur folder itu seperti apa, struktur program itu seperti apa, jadi seperti ini. Lalu saya belajar menggunakan GitHub juga, yang awalnya saya tidak tahu menggunakan GitHub. Dari mini project ini juga tahu cara menggunakannya seperti apa. Walaupun ada sedikit kendala saat di pushnya itu, mungkin agak sedikit kesulitan.
ada error-error yang terjadi kayak harus di remove dulu atau apa, dia tuh harus nge-git clone dulu karena tidak bisa nge-git ke GitHub-nya. Di situ saya lumayan belajar banyak juga di situ. Walaupun menurut orang melakukan git push itu hal yang mudah, tapi jika sudah error menurut saya itu lumayan sulit. Selanjutnya saya juga belajar tentang OP, apa itu class vehicle, class inheritance, lalu kayak situ juga belajar generator, iterator, dan penambahan lainnya lagi pada kode ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.